warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Saidah Rusli MPD selaku Kepala SMP Negeri 65 Jakarta, yang terhormat Bapak Ibu Wakil beserta para staf, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi modul 1.4 budaya positif program calon guru penggerak di lingkup SMP Negeri 65 Jakarta. Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya yang harusnya sudah beristirahat mungkin ya, tetapi masih kami ganggu untuk mengikuti diseminasi modul 1.4. Tidak usah panjang lebar Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita dengarkan dulu mungkin sedikit arahan dari pimpinan kita, Ibu Saidah Rusli MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil dan staf dan Bapak Ibu guru yang telah hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu, hari ini memang ada dua rekan kita yang akan melaksanakan paparan tentang budaya positif. Dan ini adalah merupakan bagian dari tugas yang dilaksanakan melalui program CGP ya, calon guru penggerak. Bapak Ibu, budaya positif ini bisa jadi ya, ada beberapa hal yang mungkin baru pertama ini kita dengar ya, atau mungkin ada juga yang kita sudah paham. Nah, tapi untuk hal-hal yang baru, saya rasa ini perlu kita pahami ya Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita mengatakan yang A itu sudah baik, yang B mungkin nanti dalam paparan ini kita semakin tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Nah teman-teman, ini kegiatan ini ya Bapak Ibu, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita harus segera melaksanakan aksi nyata, dan kegiatan yang seperti ini juga sebenarnya juga bagian bisa kita gunakan sebagai aksi nyata kita. Nah teman-teman, selama ini Jumat Berbagi sudah banyak yang berlatih ya untuk melaksanakan itu semua. Sebenarnya juga nggak mesti harus dalam bentuk paparan seperti ini, dalam bentuk hanya menyertakan dokumen-dokumen saja itu juga bisa. Nah hari ini saya mohon kepada teman-teman semuanya bisa mengikutinya dengan baik dari awal hingga berakhirnya acara ini. Saya rasa itu saja teman-teman, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan kita bantu juga teman kita yang akan melaksanakan kegiatan ini, dan tentunya untuk yang berikut-berikutnya pastinya kita juga akan selalu bantu ya Bapak Ibu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas arahannya. Baik Bapak Ibu, saya kayaknya berdiri aja lah kalau duduk. Pertama disclaimer dulu ya Bapak Ibu, saya berdiri di sini itu bukan yang paling pintar ataupun apa ya, yang menggurui Bapak Ibu, tapi memang kami sendiri itu memang mendapatkan tugas dari BPDP untuk menyampaikan materi dari modul 1.4 ini tentang budaya positif seperti itu. Dan materi ini pun nanti mungkin akan menimbulkan pro kontra. Ya kita terima, dan yang baik-baiknya kita ikuti. Kalau menurut Bapak Ibu bertentangan dengan hati nurani Bapak Ibu, ya bolehlah kita diskusikan nanti bareng-bareng. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan hari ini. Nggak perlu perkenalan, saya kira sudah kenal. Untuk memulainya saya punya pertanyaan pematik. Nanti Bapak Ibu cukup menyatakan pernyataan 1-3 ini setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju dengan pernyataan ini? Yang setuju? Mantap. Pak Andika setuju, hukuman bisa mendisiplinkan anak. Yang tidak setuju berarti semuanya hampir tidak setuju. Saya setuju. Setuju.
Setuju. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu akan meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang setuju mungkin boleh angkat tangan. Banyak banget yang setuju, mantap. Nah, pernyataan ketiga, pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Luar biasa. Di sini saya tidak akan menyatakan pendapat mana yang benar dan pendapat mana yang salah. Tetapi nanti setelah mengikuti diseminasi ini, kita berharap menuju ke satu kesimpulan bersama tentang tadi yang telah diungkapkan. Hukuman bisa mendisiplinkan anak, pemberian hadiah itu bisa memotivasi anak. Mudah-mudahan kita bisa mencapai suatu kesimpulan yang terbaik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kurang lebihnya saya dan Pak Lukman akan menyampaikan 6 poin materi. Yang pertama itu ada tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Untuk materi 1 dan 3 nanti akan coba saya pandu, dan untuk materi 4 sampai 6 nanti bergantian dengan Pak Lukman. Nah, Bapak Ibu nanti kita simulasi sebentar. Saya ingin Bapak Ibu berpasangan. Kemudian Bapak Ibu saling sweet, boleh sweet Jepang, boleh sweet Indonesia, bebas. Ya, gunting, batu, kertas, bebas ya. Kemudian yang menang bisa menjadi si A dan yang kalah bisa jadi si B. Setelah itu si A menuliskan satu hal penting di secari kertas, hal yang sangat ia pertahankan dalam hidupnya, dalam hidup si A ini. Kemudian si B yang kalah tadi boleh merayu, boleh membujuk, boleh memaksa agar si A ini membuka kepalan tangannya. Paham ya Bapak Ibu instruksinya? Paham. Sekarang boleh berpasangan, kemudian sweet dulu. Ada yang penasaran? Ya, yang menang jadi si A, yang kalah jadi si B. Yang menang si A, yang yang menuliskan di secari kertas hal yang paling ini dia pertahankan dalam hidupnya. Pasangan ya. Kalau B, nah si B ini nanti boleh membujuk, boleh rayu, boleh janjinya macam-macam, bahkan boleh jadi si A yang menang tadi Pak, dia menuliskan hal apa yang paling penting dalam hidupnya, hal-hal yang paling prinsip dalam hidupnya. Genggam sekuat-kuatnya. Nah, kemudian si B ini boleh dengan rayuan, boleh dengan apapun, boleh dengan memaksa, harus berusaha membuka kepala tangan. Oh, tidak bisa. Jadi apa yang kita Iya, tangan. Tapi kalau misalnya yang ditulis si A kan? Iya. kalau saya nggak tahan dengan rayu. Saya buka dong. Pak Cep sebelum dirayu udah dibuka. Iya. Jadi apa lagi dirayu? Tidak harus tahu. Jadi si A juga tidak harus memberitahu si B apa hal prinsip dalam hidupnya. Berarti nggak boleh tahu, kita berusaha supaya tahu gitu ya. Jadi yang B itu 3 hari ini tahu 3 hari kan ya? Hanya 3 hari kan? Itu mah asam murah. ya, kita Ibu sudah? Silakan dirayu pasangannya.
Gebukin aja. Ya, saya kasih Oke, waktu Go. 1 menit. Boleh gebukin. Beruntung saya duduk di sini. Jeruk makan jeruk. Udah saya genggam. Udah saya genggam. Tinggal tunggu Rayu lah. Rayu dulu. Sudah ada yang berhasil membuka kepala saya di sana. Bu Putri ngasih ini saya punya. Pak, saya nonton di rumah. Sayap kiri saya ya, kayaknya pertahanannya luar biasa ini tadi. Bangun tengok kecuali Pak Cecep belum. Tadi berhasil nggak membuka kepala tangan di Rayu? Rayunya ngajak nonton di mall, saya bilang jangan banyak orang. Pegel di tangan. Itu yang banyak kan dong. Bakso besok nggak mau. Dikasih bakso nggak mau. Nggak mau. Kenapa nih, Bu Tego? Kenapa dikasih bakso sama Bu Mitra nggak mau? Soalnya bakso Alek guys. Kemudian saya beralih ke sayap kanan yang kayaknya mantap rayuannya. Benda berhasil membuka kepala tangan Putri. Benda. Berhasil saya bolong. Putri, kenapa Putri berhasil dirayu oleh ibu kepalanya? Oke. Kalau saya dari subuh udah pasang. Takut kalah sama mereka. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu. Apa saja mau ditanya? Pak Cecep, tadi yang A siapa Pak Cecep? Saya. Berhasilkah dirayu oleh Berhasil. Kita tanya dulu Bu Fitri cara merayunya seperti apa tadi? Ada Cecep, Pak Cecep karena Berhasil tadi, kasih keluar sepertinya Pak Cecep Sebelum nanya juga Rayu sudah saya kasih. sudah terlanjur luluh keluar. Nah, tahan. Mau dulu ini. Oh mau Pak Asep sama Bu Laras, siapa yang jadi si A? Yang megang. Megang Bularas. Bularas, Pak Asep kerayunya Bularas. Oh iya. Oh iya. Asep. Nih, ini orang gombal nih bisa deh nih. Mau banget sih Asep. Mau banget ya. Tidak. Masa yang bagian megang-megang? Megang nih. Terus saya. Nah, bisa dong. Berdiri Pak Asep. Oh iya. Kita lihat. Tadi Bu Fitri diulang lagi. Caranya gimana tadi? Iya, iya tadi saya suit, akhirnya kalah. Akhirnya saya raih dengan pantun. Bantunya gimana? Bantunya dong, bantunya gimana? Iya. Gimana? Sampai Bularas, yaudah nih, buat Pak Asep. Gitu. Pantunnya begini. Cakep. Beli keripik di Bang Aras. Keripiknya rasa panggang. Tolong dibuka dong Neng Laras.
Biar tahu isi yang dipegang. Depan serah. Mantap. Mata bularas ikan sepat ikan gabus. Makin cepat makin Bularas, Dijawab kenapa pantunnya, Bularas Bularas. mau dirayu oleh Pak Asep dengan sebuah pantun? Tidak dengan sebongkah berlian. Itu pertanyaan. Nyala. dengan bismillah. Kurayu dengan bismillah. Kejauhan itu nyawa apa welesnya. Kenapa Bularas mau dirayu Pak Asep dengan pantun? Itu Ya nggak apa-apa, nggak usah teknik Kak. Kenapa bisa tuh nyala? Kenapa mau dirayu sama Pak Asep dengan menggunakan pantun? Kasihan aja udah. Ada mantap kasihan. Udah capek-capek bikin pantun. Oke, ya Allah, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, jadi dari kegiatan tadi, kegiatan mengepal tangannya, kira-kira di sini siapakah yang memegang kontrol? Si A atau si B? si A. Iya, si A sepakat? Bukan si R ya. Bukan si R. Ada yang Si A, si A ini boleh mengizinkan orang untuk merayu dia, atau dia tetap dengan prinsipnya memegang teguh tadi ya secari kertas yang dia yakini sebagai suatu kebenaran. Yang memegang adalah si A, pemegang kontrolnya adalah A. Si B itu ada yang berhasil, ada yang tidak, gitu kan. Ini artinya si A mengontrol dirinya untuk memperbolehkan orang lain mengambil alih tindakannya. Kemudian kalau dia tidak membuka, dia berarti tidak mengizinkan orang lain untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, itulah Bapak Ibu yang disebut teori kontrol. Dan kita mungkin bergeser ke perubahan paradigma. Gadget mulai nakal. Perubahan paradigma yang pertama, guru itu bisa mengontrol murid. Pada kenyataannya ini hanyalah ilusi belaka. Kita tidak bisa mengontrol murid. Murid mungkin bisa kita paksa. Kamu kalau nggak mengerjakan PR hari ini, nilai kamu Ibu kasih 20. Toh walaupun sudah kita paksa seperti itu, masih ada kan yang nggak ngumpulin tugas? Iya, karena murid tersebut tidak mengizinkan dirinya sendiri untuk menaati peraturan dari gurunya. Ilusi yang kedua, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tadi Bu Medra sudah ngiming-ngimingi Bu Tego kasih bakso. Itu kan sebuah penguatan positif. Kalau kamu nanti ngerjain tugasnya, Ibu kasih nilai dia lebih deh. Gitu. Udah deh, kerjakan, nanti Bapak kasih coklat deh. Ternyata ini juga hanyalah sebuah ilusi. Kemudian yang ketiga, bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah. Kritik di mana membuat orang merasa bersalah, itu juga bisa menguatkan karakter. Ibu kecewa nih sama kamu mah seperti itu. Kalau Ibu suruh nggak mau ngerjain tugas, kita harap anak itu akan menyesal dan nantinya akan mengerjakan tugas dari kita. Tapi itu justru malah membuat anak itu menyalahkan dirinya sendiri. Jadi lagi-lagi ini hanyalah sebuah ilusi saja. Dan selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Masih ada kaitannya dengan yang pertama. Kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, kelihatannya bisa memaksa peserta didik kita untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Padahal ini semua juga hanyalah ilusi, berdasarkan dari teori kontrol yang tadi. Saya lanjutkan. Kita beralih ke materi disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu sekalian? Peraturan, patuh, taat, betul. Ya, disiplin itu identiknya dengan kata patuh, taat. Kalau kamu nggak patuh, ya kamu nggak disiplin. Kalau kamu nggak nurutin kata-kata saya, ya kamu bukan anak yang disiplin, seperti itu. Padahal dari akar katanya, disiplin itu berasal dari bahasa Prancis disiplina, yang artinya justru belajar.
pergeserannya sangat jauh dari belajar ke kata patuh, ya, belajar dan patuh. Jadi yang berkembang di masyarakat kita selama ini adalah disiplin yang patuh, bukan disiplin yang mengarahkan anak untuk belajar, memotivasi dirinya sendiri, memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri untuk menggali semua potensi yang ada dirinya untuk mencapai sebuah tujuan yang dia inginkan. Jadi selama anak itu masih dipaksa, itu artinya anak belum disiplin, Bapak Ibu. PR berat ya, berat. Karena inti dari budaya positif ini adalah bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik tanpa adanya paksaan, hadiah, ataupun yang lainnya. Lumayan berat, Bapak Ibu. Saya sendiri pada waktu ini, wah berat banget, karena selama ini yang terjadi, kalau anak tidak diberikan hukuman, bagaimana disiplin bisa ditegakkan? Kalau anak tidak diberikan hadiah, memang ia mau maju, seperti itu. Nah, gunanya kita belajar hari ini seperti itu, memunculkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik kita. Saya lanjutkan. Nah, disiplin positif itu muaranya kemana sih? Atau endingnya, atau tujuannya kemana? Tujuannya yaitu anak-anak kita mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan nilai-nilai inilah nanti akan memotivasi diri peserta didik untuk dia mau berbuat tanpa adanya paksaan atau tanpa adanya iming-iming hadiah dari orang lain. Kalau di kita, nilai-nilai kebajikannya ini tentunya mengarahnya ke profil pelajar Pancasila. Tapi apakah hanya profil pelajar Pancasila saja? Tentu tidak ya. Ada bertanggung jawab, itu juga nilai kebajikan. Kemudian disiplin, itu juga nilai kebajikan. Semuanya mengarahnya ke sini, ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kita masuk ke teori motivasi. Saya mungkin ingin mendengar Bapak Ibu, kenapa sih Bapak Ibu mau mengikuti kegiatan diseminasi ini? Apakah karena takut nanti dimarahin Bu Ida? Ya, atau yang kedua karena nanti dapat snack nih. Iya ini Bu, dapat snack nih. Aduh. Atau yang ketiga karena ya udahlah saya ingin belajar bareng-bareng gitu. Siapa ya kira-kira? Saya mau ke Bu Indah. Kenapa Bu Indah mau mengikuti diseminasi ini? Gak apa-apa, fair aja jujur. Ya, yang pertama karena ini kegiatan rutin di hari ini. Yang kedua ya saya menyampaikan. Ya. Udah, Indah. Terima kasih Bu Indah. Ya. Tanpa sadar Bapak Ibu, ketika kita melakukan suatu hal, pasti motivasinya ya di antara tiga ini. Saya pun nggak munafik ikut CGP ya karena disuruh Bu Ida. Ya. Yang kedua, habis itu meningkat. Oh, saya ingin CGP karena nanti dipermudah sertifikasinya gitu kan. Baru akhir-akhir ini kayaknya agak jadi orang bener. Walah, orang bener. Walah, ternyata ilmunya banyak sekali ya. Nggak kebayang kalau saya kuliah berapa biaya yang harus saya keluarkan. Seperti itu. Jadi motivasi itu ada eksternal, ada internal. Eksternal itu yang pertama karena dia takut mendapatkan hukuman. Kalau saya nggak ikut begini, nanti saya diomelin atasan lagi gitu kan. Kemudian yang kedua, motivasinya karena untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya begini, nanti saya dipuji nih, wah guru hebat nih, guru berprestasi nih gitu. Dan yang ketiga, ya motivasi internal, karena memang saya benar-benar butuh ilmunya, ya saya ikut seperti itu. Tapi Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini, kita ke peserta didik kita, motivasi yang mana yang kira-kira mendasari perilaku anak didik kita? 1, 2, 3. Ketika anak terlambat masuk sekolah tepat waktu, itu karena apa biasanya mereka? Takut hukuman, mendapatkan pujian, atau karena memang mereka benar-benar sadar disiplin itu penting? Banyak yang takut hukuman. Saya bantu. Tergantung anaknya Bu. Ada yang memang dia takut terlambat melakukan, dan memang ada anak yang memang semangat. Berarti di 65 ini merata ya Pak ya? Merata. Iya, berarti perbandingan antara anak yang termotivasi secara internal dan eksternal
sama gitu ya Pak? Kebanyakan memang yang apa namanya yang menghindari eksternal itu. Iya. Yang karena takut Karena dihukum takut tadi. hukuman. Iya, Bapak Ibu kebanyakan memang motivasinya masih motivasi eksternal. Lalu kira-kira kita siap nggak Bapak Ibu mengubah motivasi eksternal ini ke motivasi internal? Mengubah agar anak berangkat pagi ya, karena memang disiplin itu penting. Agak berat ya, agak berat, tapi saya kira bukan hal yang mustahil untuk dilakukan karena kita mampu bekerja sama dengan baik. Nah, kemudian kita melangkah ke materi selanjutnya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sepintas hampir sama antara hukuman dan konsekuensi. Akan tetapi hukuman ini anak tidak dilibatkan terlebih dahulu. Tidak ada kesepakatan anak dihukum. Tetapi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan terlebih dahulu antara guru dan siswa. Daripada hukuman, daripada konsekuensi, ada pilihan yang lebih baik, yaitu restitusi. Di mana restitusi ini adalah suatu proses yang menciptakan suatu kondisi bagi murid agar murid bisa ke kelompoknya kembali dengan identitas dia yang lebih baik. Sebetulnya restitusi ini sering saya lihat di SMP 65. Ketika Pak Cecep menangani kasus, Pak Apin menangani kasus, Pak Sahala itu menangani kasus, itu udah sering. Bahkan mungkin Bapak Ibu guru juga sering menangani kasus dengan cara restitusi ini. Cuman mungkin nggak tahu istilahnya itu adalah restitusi gitu. Banyak Bapak Ibu di 65 ini sudah menerapkan ini semua. Nanti untuk lebih jelasnya tentang restitusi akan dijelaskan oleh Pak Lukman. Kita cek dulu Bapak Ibu, manakah yang termasuk hukuman dan manakah yang termasuk ke dalam konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi? Hukuman. Hukuman? Kira-kira ini menyakitkan tidak Bapak Ibu? Iya lah. Menyakitkan bagi anak tidak Bapak Ibu? Sekali. Iya. Kalau sifatnya menyakitkan itu adalah hukuman. Betul. Dan biasanya hukuman itu ya tidak mendidik gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, betul. Yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Tega guru. Habis ini muncul di headline surat kabar. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada konsekuensi. Yang keenam, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena konsekuensi. Konsekuensi kalau Konsekuensi menjadi ya. Udah tata tertibnya begitu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, betul. Karena dia terlambat 10 menit, dia belum melakukan pemanasan. Jadi dia harus pemanasan sendiri. Ya, jadi berbeda antara pernyataan nomor 1 dan nomor 7. Luar biasa Bapak Ibu SMP negeri saya. Mantap. Nah, ini perbandingan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu akan memberikan identitas gagal kepada diri anak-anak. Karena mereka salah, ya merasa gagal. Kemudian kalau konsekuensi dan restitusi itu akan memberikan identitas sukses pada diri anaknya. Terlalu banyak, jadi nanti bisa kalau mau lihat itu bisa saya verifikasi. Nah, ada satu materi yang menurut saya cukup menarik di modul 1.4 ini ketika saya belajar, yaitu dihukum oleh penghargaan. Siapa di sini yang suka bagi-bagi hadiah? Beda. Ya, memang Wida murah hati sekali sih. Ya, ini ada seorang ahli parenting, Alfitcon kalau nggak salah sih, dia dosen ya dari Universitas Chicago. Beliau memberikan suatu pernyataan,
saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, itu pada hakikatnya kita sedang berasumsi kalau mereka itu nggak mampu melakukan hal tersebut, atau mereka memilih tidak untuk melakukannya. Saya awalnya pun berpikir seperti ini, wah masa sih gitu kan. Selama ini saya memberikan hadiah juga biar tujuannya pasti untuk memotivasi yang lain gitu kan, biar anak-anak yang lain yang gak dapat hadiah itu termotivasi gitu kan. Tapi ternyata pemahaman saya ini lumayan diputar balikan ketika ini, dan mungkin ini juga akan menjadi pro kontra di antara kita. Tapi ya gak apa-apa ya Bapak Ibu, perbedaan pendapat kan hal yang wajar. Alfikon yang salah. Ya Alfikonnya yang salah. Kalau lomba? Iya kalau lomba. Nah ini mungkin konteksnya di kita kali ya, konteksnya mungkin sehari-hari, karena konteks kompetisi jelas harus ada lombanya. Tentu saja hadiah. Nah di sini Bapak Ibu ternyata hadiah itu hanya efektif untuk jangka pendek saja. Kalau tujuannya untuk jangka panjang itu tidak akan efektif, karena nanti akan menghilangkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Ayo maju, nanti Ibu kasih udah tumbler ya saya kasih hadiah gitu. Mungkin pada saat itu efektif karena anak akan maju gitu. Tapi untuk seterusnya mungkin dia maju hanya untuk mendapatkan tumbler saja gitu. Motivasi intrinsik dalam dirinya lama-kelamaan akan hilang. Kemudian, nah untuk poin yang ketiga nih, yang menurut saya cukup membalikkan pandangan saya, penghargaan itu justru merusak hubungan. Ketika anak yang pintar, kita eluk-elukan tiap hari, wah pintar nih anak ibu ini, gitu kan. Nah tanpa sadar kita sedang menghukum anak itu sendiri dan menghukum teman-temannya yang lain. Jadi anak yang tidak kita berikan hadiah itu pasti akan merasa iri. Dan anak yang diberikan hadiah pun bisa jadi dia akan terbebani. Karena kita nanti ke yang terakhir, penghargaan itu menghukum, terutama di sistem ranking. Konon katanya yang sering memberikan ranking itu orang Asia. Ya, jadi orang-orang Eropa gitu sudah menghilangkan sistem ranking terlebih dahulu. Jadi orang-orang yang yang ranking 1, dia terhukum karena dia akan berusaha mati-matian mempertahankan rankingnya. Sekilas bagus gitu. Dan yang nomor 2, ini mungkin yang paling tersakiti. Wah sebentar lagi nilai saya itu sama dengan yang si nomor 1, tapi yang dapat hadiah cuma si nomor 1. Seperti itu. Ya ini PR lagi Bapak Ibu buat kita, bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa tanpa diembel-embeli atau tanpa diiming-imingi oleh sebuah penghargaan. Nah, lalu kalau nggak diberikan penghargaan, di sini ada tawaran sih, jadi boleh nggak, boleh iya gitu. Ada tawaran yang kita apresiasi adalah nilai-nilai kebajikan yang telah diperlihatkan oleh si anak. Ketika anak itu sedang nyapu gitu, kita bisa mengucapkan terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas di lantai. Ketika anak mungkin sudah berhasil mengerjakan tugas yang kita berikan, terima kasih ya kamu sudah bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan yang telah ibu berikan. Jadi akan lebih lebih baik mungkin ya, ini hanya tawaran, jika yang dipuji itu adalah nilai-nilai kebajikannya. Oke, dan mungkin ini yang terakhir dari saya tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, di awal semester, terutama mungkin yang wali kelas, sudahkah membuat kesepakatan kelas untuk anak-anak? Tertulis, boleh, lisan, boleh? Lisan sudah. Kesepakatan kelas itu biasanya didiskusikan dulu dengan anak-anak atau hanya sekedar mematuhi kesepakatan yang kita inginkan? Didiskusikan, mantap memang ya. Kalau saya jujur saja terkadang tidak seperti itu. Iya, jadi saya membuat draft list gitu ya, draft daftar, masuk pelajaran ibu
Ada yang mungkin ada yang minta toleransi 5 menit dulu Bu. Ya, gitu aja. Nah, betul Bapak Ibu, yang benar adalah didiskusikan terlebih dahulu. Apa perbedaan sih antara kesepakatan dan keyakinan kelas? Nah, kesepakatan keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Jadi kesepakatan kelas itu lebih detail, lebih terperinci. Kalau keyakinan kelas ini bersifatnya lebih abstrak dan berisinya nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah dijelaskan di awal. Supaya bisa melihat perbedaannya, di blok kuning itu kesepakatan kelas dan di blok hijau adalah keyakinan kelas. Kesepakatan kelas biasanya mendengarkan saat guru menjelaskan. Teknis ya Bapak Ibu, berarti semua anak-anak bisa mendengarkan. Kemudian yang kedua, tidak mengejek ataupun mengolok-olok teman. Yang ketiga, berkata sopan dan santun. Yang keempat, masuk kelas tepat waktu sampai yang terakhir. Nah, dari kesepakatan kelas ini, nanti Bapak Ibu kelompok-kelompokkan untuk menjadi sebuah atau beberapa keyakinan kelas. Mendengarkan saat guru menjelaskan, tidak mengejek orang, kemudian berkata sopan, itu bisa kita masukkan ke dalam satu keyakinan kelas, yakni menghormati diri sendiri dan orang lain. Kemudian masuk kelas tepat waktu, itu bisa jadi satu keyakinan kelasnya adalah disiplin. Kemudian yang terakhir, mengerjakan piket sesuai jadwal, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Nah, saya sih pinginnya nanti ketika masuk awal semester, kita yang wali kelas ini tidak hanya sekedar memberikan kesepakatan kelas, tetapi keyakinan kelas seperti itu. Dan nanti keyakinan kelas ini bisa kita tempel di dinding masing-masing kelas kita. Karena keyakinan kelas ini awal Bapak Ibu untuk terciptanya budaya positif di SMP Negeri 65. Kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, untuk restitusinya itu akan lebih enak. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk materi selanjutnya dari saya cukup, akan dilanjutkan ke Pak Lukman. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Namun supaya kita lebih fresh ya, tadi lumayan lama nih Bu Ani, dan saya punya SPG satu saja ya. Mungkin barangkali Bapak Ibu udah ada yang tahu. Saya mau ngasih pertanyaan matematika dia, tapi ada clue-nya. Clue-nya itu bumi itu bulat. Mungkin ada yang pernah lihat ini. Bumi itu bulat. Clue-nya bumi itu bulat. Udah pernah lihat ya? Atau yang lain? Ini aja ya. Bumi itu bulat. Jika 80 itu 3 ya. 10 itu 1, berapakah 1000? 3. 3. Buat Mas Biko. Ada yang penasaran? Iya, Lagi ya. Jika 80 itu 3. lain lagi nih Bu ya. Jika 60 itu 2, 50 1. Oh, bulatnya itu. Udah ya. Oke. Kalau 8.888. Iya berapa? 8. Tapi kalau ada yang lain, clue-nya lain lagi. Clue-nya pesawat itu mendarat di dataran. Ya, clue-nya itu. Pertanyaannya, jika 42 itu 2 dan 51 itu 1, berapakah 44?
Dua. Beda gitu. Tempatnya ada dua. Ya udah ketebak ya. Ya kita aja oh ya, buat sudah oh ya. Oke baik, saya lanjutkan materinya. Sekarang ada pertanyaan pemantik. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan pemantiknya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Yang pertama dulu, sebagai guru ya, Bapak Ibu ada yang punya pendapat apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira Pak Asep apa yang akan Anda lakukan? Apa ya? Ya Doni ini suka berulah, suka ya ambil bekal siang dengan bahasa Arianto ya. Arianto itu. Ya kalau di kita Arianto yang seperti ini, apa yang akan kita lakukan dulu terhadap Arianto kira-kira? Panggil. Gitu ya. Apa alasan Arianto melakukan hal itu? Karena nggak mau bekal. Berarti kebutuhan Arianto itu adalah makanannya kan ya, kebutuhan dasar. Jadi betul ya Bapak Ibu. Yang seharusnya kita lakukan dulu adalah mengapa Arianto dan Zoni dan yang lain-lainnya itu bertindak seperti itu. Tentunya kita harus tahu dulu kebutuhan dia itu apa. Dan secara umum nanti kita akan melihat ya, ternyata kita mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi semua tingkah laku anak-anak kita itu mereka berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika anak bandel gitu, anak mencoba mengusiri orang lain, itu sebenarnya dia juga sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar apa yang bagian mana yang akan yang mereka usaha penuhi? Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan dasar yang kedua. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu juga merupakan salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan itu harga diri, kemampuan ya, memimpin, berprestasi itu masuknya ke penguasaan. Kemudian manusia juga pengen bebas, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya, itu juga salah satunya. Kesenangan, kita juga pengen cari kesenangan kan ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh. Coba kita simpulkan. Misalnya ada anak berkata begini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira ini kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi dari kalimat ini? Keinginan? Ya, dari 5 kebutuhan dasar tadi, bertahan hidup, kemudian kesenangan ya. Jadi
kita pengen senang tapi nggak boleh gitu ya. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, Butuh kebebasan. kebebasan ya. Iya, betul. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang. Sayang ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa? Tadi yang 5 itu di antara tadi. Penguasaan ya, kemampuan gitu. Saya nggak mampu nih, ya. Jadi nggak mampu gambar bagus gitu. Ini kemampuan. Penguasaan kalau dari 5 dasar itu maksudnya kita penguasaan. Kemudian selanjutnya itu kita udah paham ya tentang 5 kebutuhan dasar materi. Sekarang materi selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. Kita lihat videonya dulu ya, Pak Des. Perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Gaya Joseph dan contoh penerapannya. Posisi kontrol adalah 1. Posisi 2. Posisi tujuan rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Ada yang nyantel nih. Sekarang, semuanya sekalian, biar kapok. Cepat. Pergi sana kamu basket. Posisi biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak menghemat. Dampak yang terjadi pada murid ketika ibu berada pada posisi kecil adalah murid cenderung selalu berontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, tadi yang penghukum ya ternyata mempunyai dampak yang cukup tidak mengenakan bagi anak ya, bagi anak-anak kita, yaitu murid menjadi berdendam, kemudian tidak menyukai guru atau mata belajar yang diambil kalau kita bertindak sebagai penghukum. Dan yang kedua, di posisi kontrol yang kedua yaitu posisi membuat merasa bersalah. Ini juga akan berdampak kepada murid. Seperti apa kita lihat ya.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Maaf yang berkali-kali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini kadang-kadang kita berlaku seperti ini ya, Bu ya. Tanpa kita sadari, kita membuat anak-anak kita merasa bersalah. Dan dampaknya tadi Kita lihat posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Nah, kita lihat nanti apa dampaknya dan apa hasilnya apabila kita berposisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kalau gitu biasanya gurunya ganjeng. Dalam posisi teman, Berganti. ada suara ramah. Cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren
tidak lupa menyetel alarm saya, Bu? Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu yang dapat melihat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang tumbuh di semenjak pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid yang memberikan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Hebat. Ya, Bapak Ibu ya, jadi demikian ya tentang 5 posisi kontrol dari sebagai pendukung, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan kesimpulan akhir dari video tadi adalah posisi yang paling ideal kita sebagai guru adalah sebagai manajer ya, karena itu tidak berisiko terhadap anak, tidak berdampak kepada anak dibandingkan posisi-posisi yang lain. Rangkumannya bisa yang lebih kecil ya. Jadi kalau guru berbuat sebagai penghukum, cenderung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, cenderung berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Sebagai pemantau, guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Dan sebagai manajer, guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang sebagai manajer ini nanti akan berkaitan dengan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah sebuah teknik ketika anak mengalami kegagalan atau membuat kesalahan, kita akan mengembalikannya seperti yang tadi Bu Ani sampaikan, mengembalikannya ke posisi semula, posisi berhasil tanpa menyakiti. Gitu. Ini nanti ada video tentang
segitiga restitusi. Namun sebelum ke video, ini bagian-bagian mana yang disebut sebagai segitiga restitusi. Jadi yang paling bawah, yang pertama kita lakukan itu adalah yang pertama ketika anak membuat kesalahan, itu yang pertama di bagian bawah ini adalah menstabilkan identitas. Biasanya dengan kalimat-kalimat yang mungkin terdengar cukup menggelitik bagi kita ya. Misalnya ketika anak berbuat kesalahan, kita mengatakannya bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat kesalahan. Atau mungkin saya juga pernah berbuat salah seperti yang kamu lakukan. Itu menstabilkan identitas supaya bahwa kesalahan yang dibuat oleh anak itu adalah hal yang wajar. Itu di bagian bawah segitiga restitusi ini. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Misalnya kita tanya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu tadi berbuat salah. Kamu tentu punya alasan kenapa tadi kamu meminta atau selalu mengambil makanan orang lain gitu. Inilah yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah digali semuanya, baru ke tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan atau menanyakan kesepakatannya, lebih keyakinannya gitu. Keyakinan apa yang kamu langgar? Keyakinan apa yang telah kita sepakati gitu. Nah, di sini kemudian kita gali lagi. Kamu ingin menjadi seperti orang seperti apa selanjutnya gitu. Jadi anak akan termotivasi untuk memperbaiki dirinya. Ini ada beberapa contoh video yang tentang segitiga restitusi. Aja langsung di contohnya ya. Berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ya, di bagian ini menstabilkan identitasnya ya. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang nanti yang perlu kita jalankan. Kita tidak marah kan? Rasa ini. Ya, saya
Bangga bisa bersabar dan hati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Murid yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran seksual menjadi pemahaman dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku itu, mengenali dan memahami kebutuhan dan memperbaiki lingkungan tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari itu. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu paksaan. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif. Bersedia-kah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan. Ya, baik Bapak Ibu, itu 3 materi ya yang saya sampaikan, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Kemudian ini bagaimana Bu Ani praktek yang kita lakukan, apa kita tampilkan? Silakan saya sedikit saja. Salah satu tugas kita kemarin juga kita melaksanakan segitiga restitusi ini. Saya mungkin nggak akan tampilkan seluruhnya. YouTube is block. Ini ada buku. Nggak ada ciri fotonya. Pada pembelajaran IPA, saya
mengecek keberadaan murid. Pada saat itu diketahui ternyata Aulia tidak ada di ruang kelas. Padahal ketika pelajaran sebelumnya Aulia masih ada. Hingga akhir pembelajaran Aulia tidak hadir di ruang kelas. Untuk menangani perilaku Aulia yang tidak masuk pada saat pelajaran, saya memanggil Aulia ke ruang guru. Di ruang guru, saya dan Aulia berbicara mengenai permasalahan tersebut dan mencari solusi. Kemarin saya tidak masuk pelajaran saya, padahal sebelumnya ada pelajaran mereka. Bukan ruang guru. Kenapa saya tidak masuk pada saat pelajaran Bapak? Tapi bukan saya saja yang sekolah. Ada beberapa teman dari kami juga yang sekolah. Aulia kelas 9. Orang juga pasti bisa memperbaiki. Kalau tahu apa namanya? Saya bolos karena ikut kelas baik Pak, supaya melihat pola. Soalnya saya tahu dia Ya, ini ada di slide aja. pelajaran Bapak. Jadi saya bisa aja deh. Kamu belum menjaga tugas dan berarti kamu bisa bolos. Oh ya, masih ingat keyakinan kelas kita? Saya ingat Pak, keyakinan kelas kita disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab. Seperti apa orang yang berdisiplin dan bertanggung jawab? Orang yang disiplin taat pada keyakinan kelas dan keyakinan sekolah Pak, dan bertanggung jawab berarti melakukan tugas dengan baik. Sudah ingat berarti ya. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan berusaha melaksanakan keyakinan kelas Pak. Oh begitu. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk supaya kesalahan kamu dan Saya bisa mengakukan kepada Bapak. Jika saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya juga akan membaca teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas. Biar disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu, Bapak maafkan. Bapak menghargai usaha kamu untuk begitu. Besok, Bapak akan melihat perkembangannya ya. Baik Pak, terima kasih. Kasus 2. Kasus 2-nya nggak usah deh. Panjang soalnya. Ya apa Pak? Udah. Jadi YouTube Canggih Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Ani untuk tutup. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kopinya. Satu, yang pikir harus mengerjakan tugasnya Pak, gitu, tulis. Itu kan salah satunya, boleh. Yang tapi diupayakan tidak ada sanksi gitu, misalnya yang tidak pikir itu didenda gitu, misalnya itu upayakan menghilangkan kalimat-kalimat sanksi itu. Tapi diawali dari hal yang positif tadi, supaya kelas selalu bersih, selalu yang tiket gitu. Kemudian supaya tidak supaya PR tetap dikerjakan, masuknya ke tadi bekerja tadi. Maksud Pak Azad gimana? Iya, kirain saya kita membuat pernyataan kesepakatan tersendiri, kemudian dibacakan oleh siswa satu kelasnya itu, ya mereka manggut-manggut iya aja gitu. Ini atas kesepakatan wali kelas berarti ya? Ya. Kalau misal guru pelajaran berarti termasuk Boleh. juga? Boleh. Nah, saya di kelas untuk pelajaran saya itu harus begini-begini. Nah, menurut kalian apa yang harus dilakukan? Berarti itu maksudnya keyakinan permapel. Ya kelas kita bisa juga keyakinan kelas, tapi untuk kelas IPA saya gitu. Untuk kelas bahasa Inggris ya. Langkah-langkahnya. Iya, langkah-langkah. Boleh nggak Pak, kalau misalkan udah di kelas nih Pak ya,
ada yang tanda tangan gitu. Termasuk itu juga gak sih? Iya. Jadi setelah dibuat tadi, Iya, ditandatangani bersama. bersama gitu. Itu juga termasuk itu, Pak. Di akhirnya boleh ditangani sama-sama. Iya. Poster yang keyakinan kelas. Jadi yang kesepakatan kelas kita upayakan diubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Iya. Mungkin poster. Mungkin ini kali kemarin sih saya nyoba gitu, cuman belum saya edit videonya, jadi dimulai dengan kalimat kelas seperti apa sih yang kalian inginkan. Sebetulnya pasti akan macam-macam anak-anak. Nah kan jawab ya, misalnya kemarin ada yang jawab begini, boleh bawa HP, boleh bawa makanan ke kelas gitu kan, tempel di sticky note gitu, ada yang jawab kayak gitu. Ya, boleh minum, boleh makan, banyak banget begitu. Boleh tidur. Iya, kita tampung aja dulu semuanya. Setelah ditampung, kembalikan lagi ke forum. Ini sepakat nggak? Sama ya, semua kelas sama. Misalnya, boleh nggak anak keluar dari kami ke kantin? Itu kan salah satunya. Ya, Jadi dari sekolah udah mulai dari perkelas dulu ke perkelas. Ya, boleh. Jadi adanya jadi satu sekolah. Itu ya seragam semua. Iya. Iya boleh, iya boleh. Keyakinan, Kalau untuk keyakinan. menyeragamkan itu keyakinan sekolah, Ini jadi keyakinan. keyakinan sekolah. Dan keyakinan sekolah bisa aja kita yang kemarin tes kebalikannya. Jadi dulu nih kita buat keyakinan sekolah seperti apa, baru kita sosialisasikan ke anak-anak. Global. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan. Keyakinan namanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas itu harus dibuat? Karena keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai yang akan kita yakini, kemudian kita akan mempertanggungjawabkannya. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan kesepakatan kelas. Nah, dengan kesepakatan kelas, kesepakatan kelas sudah kalian buat ya. Ada saya lihat di belakang itu ada tulisan kesepakatan kelas. Nah, kita akan lebih meningkatkan kesepakatan kelas itu dengan yang namanya keyakinan kelas. Ya, jadi kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan yang berlaku universal, yang akan kita yakini kebenarannya, dan kita akan bertanggung jawabkan untuk melakukannya. Oke, setuju ya? Baik, bagaimana langkah untuk membuat keyakinan kelas? Tentunya kalian sudah membuat kesepakatan kelas. Nanti Bapak akan bagikan sticky note. Kalian boleh mengusulkan apa saja keyakinan kelas itu. Ya, misalnya datang tepat waktu, gitu ya, misalnya. Atau misalnya mengerjakan tugas sebaik mungkin. Hindari kata-kata yang negatif. Contoh kata-kata negatif itu apa? Kata-kata negatif itu misalnya tidak mencontek, dilarang mencontek, dilarang buang sampah sembarangan. Itu adalah kalimat-kalimat negatif. Yang kalimatnya jangan, dilarang, tidak boleh, itu adalah kata-kata negatif. Ya. Nanti Bapak bagikan, kalian tuliskan, dan nanti akan kita terjemahkan usulan kalian itu menjadi sebuah keyakinan. Oke, saya minta bantuan dari kalian untuk membagikan sticky note ini ke teman-teman kalian. Siapa yang mau? Ayo. Dibagikan satu-satu ya. Ada yang main betul lagi? Ayo. Ayo,
William, nulis William. Nulis William. Anak pintar. Kita kesini lagi. Oh, sini lagi. Aduh nih. Aduh paling pansos Aldo. Nulis Wih. Judulnya apa tulis doang. Ya, atas lagi nggak apa-apa. Ya, jangan lihat. Ya, lanjut. Yang sudah langsung ditempel. Kelompok berikutnya kelompok 2 mana? Ayo, kelompok 2. Lanjut. Agak di atas jawabannya. Terus ya, lanjut. Siapa yang ngomong? Lanjut. Tinggal nempel. Nanti dia. Lanjut, siap-siap kelompok 3. Di bawahnya boleh. Enggak lah. Nggak harus kamu semua nanti bergantian ya. Saya betul. Iya, beri baca dari atas. Iya, langsung. Menjaga keheningan kelas. Hargailah gurumu yang sedang menerangkan ilmu. Mendengarkan penjelasan guru. Tidak mengambil hak orang lain. Stop bertengkaran. Mengerjakan tiket kelas dengan baik. Mendengarkan ketika guru sedang menerangkan pelajaran. Memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Menjelaskan tugas dengan baik tanpa menyontek. Mengerjakan tugas dengan jujur. Hening dalam mengerjakan tugas. Mendengarkan dan memperhatikan guru saat sedang menjelaskan pelajaran. Tiket sesuai dengan jadwal dan tepat waktu. Ya, betul. Buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya. Menjalankan tugas tiket. Sehabis makan sampahnya langsung dibuang ke tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tepat waktu. Oke, ya. Tadi yang sudah dibacakan Yasir, kita ambil poin-poin nilai-nilai kebajikannya ya. Kira-kira apa saja tadi? Rata-rata ada yang menyatakan bahwa menjaga keheningan kelas. Berarti ini kaitannya dengan ketertiban ya. Nah, dengan ketertiban. Kemudian apalagi tidak mengambil hak orang lain, berkaitan dengan jujur. Ya. Terus apalagi
memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru, sama ya, ketertiban. Kemudian atau menjalankan guru berarti saling menghormati ya, saling menghormati. Terus apa lagi? Tidak memilih teman, berarti saling menghormati juga ya. Terus tidak boleh mencontek, ini berarti kejujuran. Rajin mengerjakan tugas, berarti rajin ya, rajin, jujur, tertib, menghormati orang lain, saling menghormati ya, menghormati orang lain, baik teman ataupun guru ya. Terus rajin mengerjakan tugas, disiplin ya. Ya, jadi ini adalah beberapa keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Antara lain adalah ketertiban, jujur, menghormati orang lain, rajin, disiplin ya. Nanti kita bisa perbaiki lagi, kita bisa perbarui lagi setiap misalnya 1 minggu, 2 minggu yang ke depan kita perbaiki lagi keyakinan ini. Nah, sekarang setelah keyakinan kelas ini kita sepakati, Bapak minta kalian menandatanganinya ya. Oh, sudah punya berkas untuk ditandatangani, silakan maju satu-satu untuk menandatanganinya. Yang sebelumnya saya lihat. Lanjut. Aditya. Ini. Setelah ini siap-siap berikutnya ya. Andre, Angga, Bagus, Davina, Dio, Pastor, Fauzia, Bagus, Kakak, Desa, Oiril, Muhammad Faris, Kakak jadi nomor berapa? Ya. Ayo selanjutnya Keisa, Khairil, Faris, Irfansa, Al-Farisi, Nabila, Nayaka, Nur Okta, Yasir, Aditya, Nayaka, Nur Okta, Nur Puji, Konita, Aditya,
Raisa, Raffi, Raihan, Raihan, Revaldo, Risma, Siva, Triwulianti, William, Yulianti, Zakia. Kakak, Raisa, Pak Iril, Mama Taris. Kakak tadi mau berapa? Ayo, selanjutnya Kaisa, Pak Iril, Faris, Irfansa, Alkarisi, Nabila, Jayaka, Noroka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Guru yang telah membimbing kami untuk membuat keyakinan kelas. Kami akan selalu melaksanakan keyakinan kelas ini dengan sepenuh hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru yang telah membimbing kami membuat keyakinan kelas. Kami akan menjalankan dengan sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.